of you, get to know. Sore sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station. Saat ini kita sedang terhubung dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Andus Nana Sujana MM. Selamat sore Pak Kapolda. Selamat sore. Oke, intinya di sini kita mengetahui Pak sendiri ya. Tadi juga Bapak sudah melakukan konferensi pers ya, informasi terkait mengenai kerusuhan terjadi di saat demo Omnibus Law. Hingga saat tanggal 8 Oktober yang lalu hingga saat ini sudah berapa orang kira-kira ditetapkan sebagai tersangka Pak untuk kita mengulanginya lagi kepada para pendengar Krida Radio Indonesia ini? Ya, oke, terima kasih. Jadi aksi kemarin berdasarkan satu surat akhir dan Polda Metro ini mengamankan 1.142 orang. Kemudian dari hasil pemeriksaan ada 142 orang yang berposisi diduga. Kemudian dari 130 orang tersebut yang sudah akan berproses penyidikan itu ada 83 orang. Kemudian 54 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan 28 diantaranya akan aktif pendampingan. Demikian Pak. Oke, ini kan kita ketahui Pak, Persatuan Alumni 212 juga akan menggelar aksi lanjutan ini menolak Omnibus Law, ya kan? Untuk terkait penyidikan dan proses menelusuri tentang aktor intelektual yang menjadi dalang kerusuhan di balik Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagaimana kira-kira Pak bisa membentengi bahwasanya Polri di garda terdepan, keamanan sendiri, intinya apa kira-kira strategi yang dilakukan Pak? Untuk generasi muda ini kan banyak pola-pola rekrutmen ya, untuk mewaspadai provokasi juga hasutan-hasutan itu. Mereka juga kita lihat tahu ya membangun jejaring tadi, komunitas tadi baik offline maupun online. Ya, intinya bagaimana kira-kira Polri sendiri untuk membenteng ini Pak? Ya, jadi kembali ke masalah tadi, surat aktivitas kami dan Polda Metro Jaya dan dari Polri ya kita melakukan dan penyidikan. Nah, ini akan kami terus berlangsung dan dimungkinkan bisa terus. Ya, kita tahu cukup banyak misalkan maupun pembangunan yang terus kami ungkap ya. Oke. Ya. Intinya terkait dengan aksi pasar Depok, ya memang dari tempat yang terluas itu ada dua dari SKRI Nasional Aktivis. Oke, putus-putus Pak suara Pak. Tapi dulu pernyataan sikap dari FPI kemudian PA 202 sama FPF. Jadi ada dua kesatuan setelah kompetisi pada ini bahwa yang sikap anak pelajar dan juga pembeban buat pasok yang adalah jadi yang satunya hoax. Makanya terkait hoax ini kami pun dapat dan untuk kontennya dan membuat satu pastikan bersama banyak perlu berharap kepada masyarakat ataupun ajakan atau dana. Saat ini banyak tapi hoax yang memang hoax yang tidak dipertanggungjawabkan. Karena pantai atau pemasukan yang terus punya dicari dikaitkan
Betul. Oke. Oke Pak, di sini kan Iya Pak. kita melihat ya kepentingan geopolitik ini juga kan sangat keras ini Pak. Secara alami memang semakin kuat suatu negara itu tadi geopolitik menjadi semakin signifikan. Jadi kita bicara tentang perebutan kekuasaan juga kayak seperti ada tanda kutip di sini Pak ya toh. Kita lihat itu selebaran-selebaran mereka ya kan untuk menggugat atau menuntut ya Omnibus Law ini ya tentu saja kita memperhatikan Pak ya. Bagaimana masalah-masalah ini terjadi, atau bagaimana kebijakan luar negeri, urusan-urusan yang tentang mencakup kebijakan sejarah, geografi, budaya, ekonomi, ya kerusuhan seperti yang terjadi ini, itu geopolitik Pak. Jadi kita mau melihat intinya di sini Pak, bagaimana Polri bisa memahami, ya baik di media juga tentang geopolitik atau propaganda tadi kan sudah semakin terang-terangan ini Pak, gitu loh, memainkan game ini dengan sangat baik mereka. Jadi intinya masalahnya di sini Polri selaku garda terdepan di bidang keamanan untuk efektif ya mengamankan dalam negeri, kira-kira bagaimana Pak untuk tidak disalahgunakan itu media juga ya untuk jejaring mereka melakukan hal-hal yang tidak benar gitu loh Pak. Ya, oke, terima kasih. Menyikapi hari ini bahwa tugas Polri adalah keamanan dan kaidah. Dalam hal ini kami sudah komitmen untuk mengamankan, menjamin keamanan wilayah ini. Ya, kami berkomitmen dengan Pangdam untuk menjamin keamanan di wilayah KPK. Jadi siapapun ya berbuat dengan berbuat onar ataupun berbuat artis di ya akan berhadapan dengan Polda dan Kodam. Begitu Pak. Oke, jadi kesamaan ini kan kita lihat sendiri Pak ya, potensi-potensi yang menyebabkan kehancuran, kekacauan ini kan bisa kita tahu sendiri Pak ya. Ya, taktik-taktik. Ya, mungkin kita bisa identifikasi pola-pola konflik yang terjadi di sini. Mungkin bisa kita perhitungkan lah bagaimana untuk ya dari sisi mungkin keamanan yang nyata tadi, simpanan pengetahuan, pengalaman dan kalian untuk Polri sendiri Pak. Apa siap untuk gitu Pak mengatasi hal konflik-konflik ke depan gitu loh Pak, agar kita tetap damai, aman, nyaman di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana Bapak mengukur ini Pak? Ya, saya rasa masyarakat di Jakarta, masyarakat sudah ucapkan. Ya. Saya yakin masyarakat lambat laun ini akan mengetahui mana informasi yang tadi, informasi yang betul dan informasi yang sifatnya hoax gitu. Saya yakin masyarakat kita tidak akan mudah diajak untuk melakukan hal-hal yang kemudian merugikan diri sendiri dan merugikan lingkungan gitu. Oke, serangan cyber ini kan ada beberapa fungsi yang dikedepankan. Oke. Kita bukti perkembangan mungkin terjadi masyarakat dan tentunya kita pun sudah masyarakat. Oke, jadi kita lihat serangan-serangan terhadap psikologi suatu bangsa dan rakyat ini juga memang banyak kita lihat Pak ya, memecah belah, ya kan, memusuhi, menakut-nakuti, menabur keraguan kepada para pemimpin mereka. Jadi ini mulai banyak hal-hal yang tidak bertanggung jawab kita lihat ini Pak. Jadi kita tahu sendiri ini juga kan belum ya nggak bisa digugat ini ke MK ya terkait ya Undang-Undang Cipta Kerja ini karena memang belum diketok Pak gitu loh ya. Nah, terkait hal ini kan sudah ada laporan ke MK. Pengetahuan saya sudah. Oke. Pak Said Iqbal dan Pak Kota kita terkait target. Oke, berarti sudah ada Pak ya untuk gambaran draftnya ya. Iya. Kami sudah. Oke, jadi kira-kira mobilisasi ini Pak, kira-kira kan bagaimana Polri bereaksi gitu loh Pak.
Kadang-kadang kita melihat sendiri juga banyak penolakan-penolakan ini ya masih berlanjut sampai sekarang Pak ya. Gagasan-gagasan apa kira-kira Pak untuk ya supaya tidak berlarut-larut kita hidup dalam kekacauan ini, maksudku di bidang keamanan sendiri dan mau membuat perdamaian itu sendiri. Bagaimana kira-kira Pak? Kadang-kadang memang untuk mau mengalami kemajuan ini sangat banyak ya. Sangat banyak tantangannya Pak. Kira-kira untuk kedepannya Pak, sebelum kita close, bagaimana harapan Bapak dan memang ajakan Bapak kepada masyarakat gitu loh Pak, untuk memahami bagaimana ya intinya ke depan agar bisa lebih baik lagi gitu loh Pak. Oke, terima kasih. Ini juga akan melibatkan beberapa agama untuk memberikan himbauan dalam rangka jaga atau jaga. Jadi kami tidak tetap bekerja sendiri. Jadi Polri dan pemerintahan Polri dan sinergi. Dan juga kami selama itu juga di backup tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat mana yang benar, mana tidak. Tentunya juga untuk sama-sama menjaga keamanan ketertiban yang kondusif. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Intinya faktanya bahwa orang baik itu tadi akan memberi orang kasih sayang dan keamanan, dan mereka akan memberi kasih sayang dan merasa aman dalam perasaan dan perilaku mereka sendiri. Oke, sobat setia Krida Radio Indonesia Hits and News Station, kita sudah perdengarkan penjelasan dari Pak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana. Intinya jaga diri, tahan diri, jangan terprovokasi dan terhasut oleh hal-hal yang tidak benar. Sekian dan terima kasih. Kita perdengarkan lagu Best Slow Rock.